Upacara kehamilan dilakukan sebagai upaya memberitahukan kepada masyarakat, tetangga-tetangga dan kerabat keluarga bahwa seorang wanita sudah betul-betul hamil dan akan melahirkan keturunan. Selain itu juga mengandung harapan agar ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya mendapat keselamatan. Upacara nuju bulan dilakukan pada saat mengandung pertama dan usia kandungannya sudah 7 bulan. Karena itulah upacara ini disebut nuju bulan. Pada kehamilan kedua dan seterusnya tidak dilakukan upacara semacam ini lagi. Nuju bulan itu satu etape atau satu langkah dari daur hidup masyarakat Betawi. Nah, kalau kita bicara nuju bulan tentu saja ada orang yang hamil. Yang pertama-tama tuh harus disiapkan adalah dukun anak atau dukun yang mengatur upacara nuju bulan. Yang nomor 2 adalah seorang alim atau ustazah yang nanti dimintakan untuk melakukan zikir, tahlil, dan membaca surat Yusuf. Nah, ketika itu sudah disiapkan, tentu saja pelengkap-pelengkap lainnya itu ada kelapa muda, kemudian ada telur, ada kembang rampe, ada rujak. Bisa rujak bebek, bisa juga rujak yang biasa. Tapi umumnya kita rujak bebek. Itu seharusnya yang harus membikin itu si nyonya yang hamil yang dirayakan. Karena apa? Karena nanti rasanya lah yang akan dirasakan oleh orang yang memakan makanan rujak itu. Kalau dibilang pedas, wah pedas. Ini pasti nanti insya Allah anaknya akan laki-laki. Kalau rasanya sangat manis, wah ini kemungkinan besar anaknya akan perempuan. Jadi simbol seperti itu. Di dalam simbol itu pun juga macam-macam. Bahwa asam garam kehidupan tetap berjalan. Laki atau perempuan mengalami hal seperti itu. Upacara ini selalu dilakukan pada bulan ke-7 kehamilan. Diambil pada bulan ke-7 karena pada usia kehamilan tersebut, janin dianggap telah sempurna, sudah berbentuk dan sudah diberi ruh oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyatakan rasa bersyukur kepada Tuhan, maka dilaksanakan upacara ini. Waktu penyelenggaraan upacara nuju bulan ditetapkan menurut perhitungan bulan Arab dengan berpatokan pada bilangan 7. Tanggalnya dipilih antara 7, 17, atau 27. Dalam acara nujuh bulan, diadakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terutama surat Yusuf dan surat Maryam yang diselenggarakan oleh pengajian kaum wanita. Asyaro kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Membaca surah Yusuf atau surah Maryam itu dimohonkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa nanti apabila si janin keluar laki-laki akan ganteng, cakep, gagah, tandang seperti Nabi Yusuf yang digila-gilain oleh Ratu Zulaiha pada saat itu. Dan kalau dia perempuan, maka perempuan dia akan cantik sebagaimana sabarnya Maryam mengandung, bagaimana sabarnya Maryam melahirkan. Kemudian dia ada mandi. Memandikan biasanya dimulai oleh seorang dukun wanita, dilanjutkan oleh suami, orang tua ibu si hamil, mertua perempuan, dan kerabat dekat hingga mencapai jumlah 7 orang. Ada lagi simbol lainnya, misalnya di dalam zikir tahlil itu kelapa muda. Dan itu nanti dibuka, ditebok, dan disiapin juga telur. Dikelilingin itu dengan dibacain selawat, kemudian telurnya dilepas dari sini. Ditaruh di dada ini dan dijatuhin sampai ke bawah. Plak! Itu
supaya nanti kalau si wanita yang lagi bunting itu akan melahirkan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi ngirag. Ngirag ini penting karena posisi orok di dalam rahim perempuan itu harus benar-benar mengikuti perjalanan bulan. Dukun beranak atau dukun 7 bulan itu akan memeriksa janin di dalam perut, apakah letaknya sudah pas atau tidak, karena banyak juga zaman dahulu itu orang-orang bunting, perempuan bunting itu hamil itu masih posisi nyungsang. Ini yang berbahaya. Kepala masih di atas padahal dia sudah seharusnya lahir. Nah, kadang-kadang juga ada didapetin anak orok di dalam perut itu kelilit ame ucus. Nah, ini yang berbahaya. Seorang dukun melakukan perbaikan-perbaikan, memberikan arah jalan keluar bagi bayi yang akan dilahirkan nantinya. Sesudah itu memang nanti ada mereka ganti-ganti busana. Ganti-ganti pakaian itu ada 7 macam pakaian yang diganti sama dia. Misalnya sekarang dia pakai kain batik dengan motif tumpal, dengan busana, dengan bajunya, baju kebaya warna merah. Kombinasi ini, apakah ini cocok? Wah, cakep, kata jamaah, cakep banget. Ibu yang ini gimana nih Bu? 7 kali sampai ganti-ganti sampai akhirnya kain yang ke-7 itulah yang akhirnya dipakai terus sampai akhir upacara. Itu menandakan bahwa perjalanan terus asam garam, kehidupan, baik buruk, pokoknya sebagaimana roda berjalan kehidupan itu seperti itu. Itu dinyatakan selesai dan akhirnya pulang bersama-sama dan diberikan oleh-oleh berkat. Dan salah satu berkat itu adalah rujak. Gitulah kira-kira perjalanan atau tahap-tahap pelaksanaan 7 bulan.